Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak Ibu sekalian, senang rasanya kita akan memenuhi undangan Allah. Siapa yang bahagia boleh angkat tangan kanannya? Masya Allah ya. Kita akan bersama nanti bertaubiah dan sebagainya pada kesempatan waktu-waktunya ya. Dan kita mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikut adalah sampaian tentang filosofi haji, sebuah langkah menguatkan niat dan meningkatkan taat menuju haji mabrur. Ini menjadi sebuah langkah penting untuk kita. Kita akan bersama-sama dulu menyuarakan tujuan haji, ya. Tujuan haji, cara bacanya begitu. 1. Mengingat kuat Allah. 2. Melakukan zikir. 3. Menegaskan keesaan Allah. 4. Menguatkan kehormatan. 5. Mendidik akhlak mulia. 6. Menjauhkan akhlak buruk. 7. Meningkatkan ketakwaan. Ya. Apa yang saya katakan? Saya cuma mempersilahkan ketemu. Emang apa yang bertanggung? Ya, mengenai. Baik, taat melalui haji. Ini menjadi penting buat kita. Karena sesungguhnya manusia itu hanya diminta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqu fa'ulaika humul faizun. Jelas tuh? Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Masya Allah. Siapa yang mendapatkan kemenangan dengan haji? Kuncinya apa? Taat. Kalau sampai pada kita senang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memanggil kita, panggilan berhaji kita. Wa'adzil finnasi bilhajj. Itu jelas. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan apa? Haji. Ya'tuka rijalan wa ila kulli dhamrin yatina min kulli fajjin 'amiq. Misalnya mereka, kita akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Masya Allah. Haji itu ternyata bisa dilaksanakan jika kita dimampukan siapa? Allah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ada syaratnya tuh. Man istata'a ilaihi sabila. Masya Allah. Ini poinnya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemampuan, kesanggupan kita itu tidak bisa diserahkan pada apa yang kita miliki. Betul nggak? Kita punya harta, yakin akan mampu berhaji. Kita sehat, yakin mampu berhaji. Kita punya niat, yakin bakal bisa berhaji. Tidak sama sekali. Tapi Allah yang memampukan kita. Siapa Bapak Ibu? Allah. Mana ucapan Allahnya? Siapa yang memampukan kita? Allah. Bukan siapa, bukan apapun. Ini penting buat kita. Maka sekalian, ibadah haji itu undangan Allah bagi yang dimampukan Allah. Mari kita sama-sama ucapan kalimat yang bawahnya.
dengan hati penuh syukur kepada Allah, Bapak Ibu lirih baca kalimat di bawahnya dengan hati penuh syukur pada Allah. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Allah begitu baik dan sayang sama kita. Karena Allah yang memampukan kita. Ibu sekalian, jelas-jelas saat Bapak Ibu sudah dimampukan, Bapak Ibu berihram, maka panggilan Allah tadi, undangan Allah tadi akan kita jawab dengan lantunan jamaah haji talbiyah ini. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita datangnya dari mana? Ini ternyata adalah jawaban dari panggilan yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah berfirman kepada beliau, wa'adzin finnas, ya, berserulah kepada seluruh manusia, dan kita akan menjawabnya. Ketika Nabi Ibrahim kemudian ragu, bagaimana mungkin suara akan sampai kepada mereka semua? Tentu inilah yang kemudian menjadi satu pengingat buat kita. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan naik ke Jabal Qubais kemudian berseru, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan, ya Allah, siapa yang akan bisa mendengar suara saya? Bagaimana mungkin suara saya akan sampai kepada yang saya seru? Ternyata ibu sekalian, Allah kemudian berfirman, wahai Ibrahim, engkau cukup menyeru dan kamilah yang akan menyampaikannya. Allah yang akan menyampaikan kepada kita, dan alhamdulillah kita yang kemudian insya Allah akan menjawab undangan Allah ini. Masya Allah ibu sekalian, tidak mudah menjawab undangan Allah ini. Mari Bapak sekalian di ruangan ini kita jawab seruan itu sebelum pada waktunya nanti dengan sama-sama kita bertalbiyah. Bapak Ibu, saya lebih dahulu ikuti oleh Bapak dan Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini akan terus kita lantunkan saat kita sudah berihram, sudah kita berniat. Talbiyah ini akan memenuhi lisan kita. Allah, aku penuhi panggilanmu atas seruan Nabi Ibrahim AS untuk menunaikan ibadah haji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dengan tidak menyekutukanmu ya Allah. Semua ya Allah, segala puji, nikmat, kekuasaan milikmu, dan aku wahai Allah tidak akan menyekutukanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, rasakan talbiyah ini benar-benar kita menjawab undangan Allah. Siapa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita sampai waktunya untuk bertalbiyah. Bapak sekalian, ini rangkaian ibadah haji 1445 Hijriah. Secara singkat ini gambarannya,
Karena haji kita adalah tamatu, maka kita akan melaksanakan umrah lebih dahulu. Menunggu masa di Mekah, pada waktunya di tanggal 8 Dzulhijjah kita akan menuju Mina yang kita kenal Tarwiyah. Setelah itu kita akan menuju Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dan kita akan memasuki Muzdalifah tepat ba'da maghrib di tanggal 10 Dzulhijjah, dan setelah itu kita akan melanjutkan mabit di Mina 11, 12, 13. Setelah itu kita baru akan melaksanakan tawaf ifadah, dan inilah rangkaian ibadah haji kita. Ya sekalian, pada sesi rangkaian ini Rasulullah SAW yang mulia mengingatkan al-hajju Arafah, ya. Haji adalah Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi inilah yang perlu kita kemudian hadirkan betul seluruh jiwa raga kita saat kita sudah di Arafah, ya. Terus sekalian, kita sangat paham betul di mana Rasulullah SAW menyampaikan pada kita bahwa hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Allahu Akbar. Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan api neraka. Allahu Akbar. Siapa sih di antara kita yang gak punya dosa, ya? Bapak Ibu yakin bakal masuk surga. Maka ini adalah salah satu kesempatan terbaik kita. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat, lalu mendekat mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan saat mereka sedang wukuf di Arafah? Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah begitu dekat saat di Arafah. Ma arada haulai. Masya Allah, tabarakallah. Seperti ini Allah akan memuliakan mereka yang berhaji saat di Arafah. Allah membanggakan kita yang berhaji sedang berwukuf di Arafah di hadapan malaikat. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore waktu Arafah atas hadirnya orang-orang di Arafah dan berkata, wahai malaikat, lihatlah keadaan hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Lamanya kita berihram, kusutnya fisik kita, debu yang menempel pada tubuh kita, itu ternyata adalah harga yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Sayang sekali kalau kita saat wukuf lebih banyak berkeluh kesah. Sayang sekali kalau pada saat kita sedang wukuf, kita malah sibuk urusan dunia. Padahal saat itu kita sedang dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Dan kita tahu, pada hari Arafah itu, kita akan dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan digugurkan. Dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya ahli neraka menjadi ahli surga. Maka Allah sekalian, inilah yang kemudian diingatkan kembali pada kita, bahwa kemuliaan puncak hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu mengajak pada kita, haji adalah menuju dua hal paling tidak, ampunan dan kemuliaan. Sehingga insya Allah akan mampu mengantarkan hamba-hamba Allah yang berhaji sebagaimana yang mereka rindukan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa inilah yang kemudian akan Allah karuniakan kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 mengingatkan pada kita, ada di antara mereka yang selesai berhaji doanya hanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya minta dunia, akhirat enggak Allah kasih. Tapi wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wahai sekalian, inilah haji. Ada ampunan dan kemuliaan. Allah menyambut hambanya dengan kemuliaan. Dan ingatlah ketika kamu menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan Allah memerintahkan siapa? Ibrahim dan Ismail. Siapa keduanya? Nabi. Untuk apa? Al-Tahira Baitullah Ta'ifina Wal-Wakifina Warrukai Sujud. Masya Allah. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, ya, yang ruku dan yang sujud. Masya Allah, tabarakallah. Kita mendapatkan kemuliaan, ya, yang membersihkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka sekalian, karena haji itu hanya sekali kesempatannya, betul nggak? Dan waktu kita sangat singkat, belum tentu bakal terulang kembali. Allah mengingatkan pada kita, yudabbil amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saat kita di Arafah sangat sebentar, dimulai waktu zuhur, berakhir waktu maghrib, sangat sebentar. Maka jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengoptimalkan waktu haji kita, terutama saat al-hajju Arafah. Dan mari kita hitung kembali bagaimana sejatinya hidup kita pun waktunya sangat sebentar, betul nggak? Tiba-tiba ujug-ujug sekarang kita ada di ruangan ini menunaikan atau mengikuti manasik haji, dan insya Allah pada waktunya kita akan menunaikan ibadah haji. Maka mudah-mudahan kita sangat mengingat bahwa waktu yang Allah berikan pada kita sejatinya sangat singkat. Jangan sia-siakan. Setuju Bapak Ibu? Ini yang kemudian mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita. Inilah perjalanan hidup manusia yang Allah ingatkan, karena sangat sebentar waktu kita, sangat singkat. Dulu kita masih di alam ruh, lalu masuk ke alam rahim. Dalam perjalanannya sekarang kita masih diberi karunia Allah untuk menikmati hidup di dunia. Allahu Akbar. Berikutnya saya tidak tahu kapan waktu itu bakal datang. Beberapa hari yang lalu ayahanda kami, suami dari Bunda Ningrum, Bapak Haji Nugroho, sudah mendahului kita. Sudah tidak ada di alam dunia. Sekarang sedang ada di alam kubur. Siapa tahu di antara kita akan menyusul. Siapa yang mau nyusul ada di sini. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Sedang apa kita, melakukan apa kita, tapi inilah proses yang kemudian mari kita pahami. Kita akan masuk ke alam kubur, alam kehancuran, hari berbangkit, padang mahsyar, syafaat, ada hisab, ya Allah. Kemudian ada mizan, ya, ada di sini ada penyerahan catatan amal, ada mizan.
Ada telaga yang kita berharap mudah-mudahan kita mampu meminum telaga tersebut ya. Dan kemudian kita akan menuju ke sirat kita. Pilihan di sini Bapak Ibu sekalian. Saat sampai di sirat jembatan ini, yang manakah kita akan menuju? Kemanakah kita akan menuju? Nerakakah? Atau surga? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perbanyaklah kita istighfar. Hidup di dunia kita sangat singkat. Namun ternyata dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah, inilah yang kemudian diingatkan. Ternyata ada jalan pintas yang luar biasa, amal ibadah yang luar biasa yang akan membuat kita mendapatkan tiket ke surga. Apa itu? Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Allahu akbar. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini menyampaikan, orang yang sudah berhaji kalau mendapatkan mabrur, yang pantas dari Allah balasannya hanya surga. Allahu akbar, Allah. Benar-benar ya. Bapak Ibu berjuang menunggu masa sekian lama. Betul nggak? Persiapan haji sekian banyak yang kita lakukan. Kita harus menjaga sehat, taat kita untuk menuju Allah nanti gitu ya. Masya Allah. Karena apa? Balasannya. Bahwa tidak ada haji. Ya. Kalau dia mabrur, maka hajinya balasannya adalah surga. Siapa yang pengen jadi ahli surga boleh angkat tangan kanannya? Siapa jawab? Siapa jawab? Allah, saksikan Allah. Hamba ini kami merindukan dengan haji ini. Engkau karuniakan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, inilah yang kemudian diingatkan buat kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mulai hari ini, yuk kita jaga hati kita. Karena pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Luruskan niat, pantaskan diri kita, supaya kita mendapatkan balasan haji yang mabrur. Alhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan, ibu sekalian. Dan mudah-mudahan haji kita mampu mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.